Shalom Sobat channel YouTube HKW Petukangan, selamat pagi. Mari kita memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami. Biarlah di pagi ini Tuhan sertai kami dan biarlah firman-Mu mewarnai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian jauh Yohanes 15 ayat 15. Saudara kasih Tuhan, sebutan sahabat ini bukan sekedar sebutan yang main-main. Karena teman bisa banyak, tetapi sahabat nggak seberapa. Ada pepatah mengatakan, friend in need is friend indeed. Teman di saat kita sangat membutuhkan, itulah kehadirannya membuktikan bahwa dia adalah sahabat sesungguhnya. Kalau orang Batak selalu bilang, dongan di si tao do, dongan da tutu. Menginang saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan, jarang orang mau bersahabat dengan sembarangan orang atau menganggap orang level temannya. Kalau seseorang, banyak orang cenderung memilih memandang kasta atau ya kita boleh bilang seperti level di masyarakat. Saya nggak mau akan bergaul dengan orang yang susah contohnya. Atau ya setidaknya sama pendidikannya dengan saya, sama kayanya dengan saya. Mari kita lihat ayat hari ini. Yang menyebut kita sahabat adalah Tuhan itu sendiri. Allah memandang kita sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Dan dia membuktikannya dengan cara Allah sendiri menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Bahkan menjadi bagian dalam derita kita sampai kayu salib dan mau memberikan kehidupan kepada kita dengan kebangkitannya. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat, itu mau mengatakan bahwa kita memiliki teman dalam perjalanan hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tidak meninggalkan kita ketika kita susah. Karena banyak orang berteman di saat senang-senang, tapi ketika keadaan susah dia pergi meninggalkan kita. Atau ketika kita tertawa terbahak-bahak, teman ada saja yang ikut bertawa. Tapi ketika kita menangis, sering orang menjadi meninggalkan kita. Ketika Allah mengatakan, aku menyebut engkau sahabat, sesungguhnya yang Maha Kuasa tidak memandang kita rendah. Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, dia mau hadir dalam segala perjalanan kehidupan kita. Bahkan dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan kesusahan. Saudara yang kasih Tuhan, penyakit sekarang adalah perasaan kecemasan atau yang sering muncul insecure kata anak muda. Atau lebih kepada perasaan kesepian di tengah keramaian, lonely in the crowd. Perasaan itu sering muncul karena apa? Karena dia merasa kesepian, tidak ada yang menemani. Sekalipun di tengah keramaian bisa merasakan kesepian. Dan itu perasaan yang sangat menyiksa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Dan dia telah membuktikannya dengan memberikan nyawanya. Ganti kita, tebus kita. Sehingga ketika dia berfirman mengatakan, aku akan menyertai engkau. Tuhan mau kita percaya selalu. Dalam segala situasi, kita nggak perlu merasa kesepian. Karena dia mau memandu kita. Dia mau menghibur kita. Menemani kita menjalani perjalanan hidup kita ini. Dengan berkualitas dan beriman di dalam Tuhan. Saya teringat lagu dari Kidung Jemaat nomor 408 yang judulnya Di Jalanku Ku Diiring. Dalam buku ND itu nomor 501. Dikatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di ayat 2 dikatakan, di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan,
dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menyebut kita sahabat, Dia mau menyertai, bahkan Dia mau memberitahu kehendaknya dalam hidup kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berjalan bersama sahabat, tentu kita akan mengerti, memahami bahwa suka duka dalam perjalanan hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Karena sahabat kita menyertai kita. Bahkan ketika langkah kita tidak tetap lagi goyah, Tuhan yang menyertai kita itu akan menyediakan kelegaan bagi kita. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus Paskah ini adalah kabar baik sukacita bagi kita. Bahwa bumi ini dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Kehidupan kita pun adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup, kita tidak perlu cemas dan takut lagi. Karena kita punya sahabat yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menghiburkan hati kami. Bahwa kami adalah sahabat Kristus bukan karena keberadaan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami dalam penyertaan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kami, kasih karunia Tuhan yang melimpah itu boleh kami nikmati, dan kami dihiburkan dan dimampukan untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.